Jadi, sebelum membuat database pada aplikasi Microsoft Access, pastikan aplikasi telah terinstall. Langsung saja kita buka pada aplikasi Microsoft Access. Kemudian klik pada bagian blank database. Nah, karena saya akan membuat database yaitu nilai mahasiswa, maka file name-nya akan saya ganti menggunakan nilai mahasiswa. Jadi untuk di samping ini merupakan untuk penyimpanan folder yang akan kita buat pada database tersebut. Kemudian pilih untuk penyimpanan yang sesuai kita inginkan. Kemudian jika sudah, klik pada bagian create. Dan maka akan muncul tampilannya di dalam Microsoft Access seperti ini. Nah, jadi database sendiri merupakan kumpulan tabel-tabel yang saling berelasi. Nah, pada database kali ini saya akan membuat 3 tabel. Yang pertama yaitu tabel mahasiswa, yang kedua ada tabel mata kuliah, dan yang ketiga ada tabel nilai. Langsung saja yang pertama yaitu saya akan membuat tabel mahasiswa. Karena sudah siap, maka kemudian klik pada bagian view, kemudian design view, kemudian ganti dengan mahasiswa, klik OK. Nah, jika sudah kami seperti ini, maka untuk first name atau yang bagian dari entitas dalam tabel mahasiswa, kemudian saya akan mengisikan yang pertama ada NIM, kemudian yang kedua ada nama mahasiswa, kemudian yang ketiga ada alamat, kemudian setelah alamat ada jenis kelamin, kemudian ada nomor telepon, nah jika sudah mengisikan di bagian first name data mahasiswa, jadi dalam sebuah tabel database biasanya ada bagian primary key-nya. Jadi untuk primary key di bagian tabel mahasiswa yaitu pada bagian NIM. Kemudian klik pada bagian primary key. Nah, jadi primary key sendiri merupakan file yang digunakan sebagai file indeks utama atau file kunci pengurutan data dari sebuah tabel. Nah, jika sudah ditentukan untuk primary key-nya, maka tabel mahasiswa di-save terlebih dahulu. Nah, jika sudah, klik pada bagian view, dataset view. Nah, kemudian akan mengisikan pada bagian data-data di entitas mahasiswa. Untuk bagian NIM, nah, jika sudah mengisikan pada bagian data di mahasiswa, maka kenapa kalau tidak menjadi di bagian primary key? Karena yang di bagian data mahasiswa di dalam NIM, seperti dalam NIM, tidak ada data yang sama. Juga nama mahasiswa, alamat, kecuali jenis kelamin, dan juga nomor telepon juga tidak ada yang sama. Jika sudah, maka akan kita save terlebih dahulu di bagian data mahasiswa. Kemudian lanjut untuk membuat tabel yang kedua yaitu mata kuliah, kemudian dengan klik bagian create, kemudian pilih pada bagian tabel. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian klik di bagian view, yaitu design view. Kemudian pilih, karena akan membuat tabel mata kuliah. Kemudian klik OK.
Nah, kemudian akan mengisikan di bagian data first name mahasiswa. Yang pertama ada kode MK. Kemudian ada nama MK atau nama mata kuliah. Kemudian ada SKS. Nah, jadi di bagian mata kuliah ini yang menjadi primary key-nya yaitu pada bagian kode MK. Dan jika sudah, save terlebih dahulu. Jika sudah, langsung kemudian klik pada bagian dataset view untuk mengisi pada bagian data tersebut. Saya pada kode MK yang pertama. Nah, jika sudah mengisi pada bagian data di mata kuliah, kemudian simpan terlebih dahulu. Kemudian akan membuat tab yang ketiga, yaitu klik pada bagian grid, kemudian pilih tabel. Nah, jika sudah, kemudian klik pada bagian view design. Kemudian karena yang kami ketika akan membuat nilai, kemudian diganti menggunakan tabel name nilai. Jika sudah klik OK, maka akan muncul tampilan first name untuk mengisikan data dalam nilai. Yang pertama, saya akan mengisikan name. Kemudian yang kedua akan mengisikan nama mahasiswa. Kemudian ada nama mata kuliah atau nama MK. Kemudian yang terakhir itu nilai. Nah, jadi di bagian data nilai sendiri tidak ada di bagian primary key-nya, karena nanti ketika akan mengisikan di bagian NIM ada data yang sama, kemudian di data nama MK juga akan data yang sama juga, di bagian data nilai juga akan ada data yang sama. Maka di bagian nilai ini bukan yang menjadi primary key, tetapi disebut dengan foreign key, karena tidak ada primary key-nya. Nah, jika sudah, klik bagian dataset view. Mohon maaf sebelumnya, di-save terlebih dahulu untuk bagian nilai. Kemudian yang ketiga, kita akan merelasikan antar data dengan cara pilih pada bagian table, kemudian klik pada bagian relationship. Nah, jika sudah, klik pada bagian subtable, kemudian pilih pada bagian data, semua data, yang pertama mahasiswa, kemudian klik add. Jika sudah, yang kedua nilai, kemudian add juga, dan yang terakhir mata kuliah. Jika sudah close. Nah, jadi kenapa di bagian data nilai ini tidak terdapat primary key? Karena di bagian data NIM ini merupakan ada data yang sama. Misalnya pada data NIM ini ada data yang sama dari atribut bagian data mahasiswa di NIM. Kemudian ada juga nama mata kuliah yang sama di bagian atribut mata kuliah, yaitu kode nama mata kuliah juga, dan juga nilainya juga ada yang sama di antara mahasiswa. Jadi bukan dinamakan primary key, melainkan foreign key. Kemudian saya akan merelasikan NIM sama NIM. Kemudian pilih create. Kemudian akan merelasikan pada bagian atribut nilai nama MK dengan atribut mata kuliah, nama mata kuliah. Kemudian pilih create. Jadi yang bisa untuk direlasikan itu harus sama, misalnya NIM dengan NIM, nama MK dengan nama MK. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.